Seorang gadis bernama Alice lelah berjalan sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Panas membuatnya mengantuk. Tiba-tiba dia melihat kelinci putih yang sedang terburu-buru di suatu tempat. Tampaknya aneh bagi gadis itu bahwa dia berbicara kepada dirinya sendiri dan terus melihat arlojinya. Terbakar dengan rasa ingin tahu, Alice bergegas mengejar kelinci itu, dan tanpa ragu-ragu melompat setelah dia ke dalam lubang. Di dalamnya ada sumur yang dalam, dindingnya dilapisi rak buku. Alice jatuh sangat lambat dan berhasil melihat semuanya dengan benar. Begitu sampai di dasar sumur, gadis itu melihat meja kaca dengan 3 kaki. Di atasnya tergeletak kunci emas kecil dan semacam botol. Alice mencoba membuka pintu dengan kuncinya, tetapi ternyata pintu itu terlalu kecil. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah pintu kecil. Untuk membukanya dan menemukan dirinya berada di taman yang megah, Alice harus minum dari botol dari meja. Setelah menyesap beberapa kali, dia mulai mengecil. Gadis itu menyusut begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil kunci dari meja. Kemudian dia melihat pai ajaib di lantai. Segera setelah Alice menggigit, dia mulai tumbuh dengan cepat ke atas. Gadis itu telah tumbuh begitu besar sehingga dia tidak bisa melewati pintu yang disayanginya lagi. Alice mulai menangis begitu banyak sehingga segera genangan air besar terbentuk di dekatnya. Pada saat itu dia melihat kelinci putih. Gadis itu memanggilnya, tetapi dia sedang terburu-buru, dan dengan ketakutan menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambilnya dan menyadari bagaimana dia mulai menyusut. Alasannya adalah penggemar sihir. Alice jatuh ke dalam genangan air matanya sendiri. Ketika dia terlempar ke darat, gadis itu kembali memperhatikan kelinci. Dia bingung Alice dengan pembantunya, dan memerintahkan untuk segera pulang untuk sarung tangan baru dan kipas angin. Gadis itu berlari untuk melaksanakan perintah itu. Di rumah kelinci, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan meminum cairan dari botol. Ini mengarah pada fakta bahwa Alice tumbuh menjadi sangat besar dan dengan cepat memenuhi seluruh rumah. Dia bisa menyusut hanya berkat pai. Setelah mendapatkan kembali dimensi sebelumnya, gadis itu lari. Segera dia melihat jamur besar di mana ulat biru besar sedang duduk. Alice mengeluh padanya tentang perubahan tinggi badannya yang konstan. Ulat itu menyarankan gadis itu untuk memakan sepotong jamur. Alice makan sedikit dan akhirnya kembali ke tinggi normalnya. Dan dia melanjutkan. Tiba-tiba Alice melihat sebuah rumah. Masuk ke dalam, gadis itu berada di dapur, di mana dia melihat Duchess dengan bayi menangis di pelukannya. Seekor kucing besar sedang duduk di lantai, tersenyum lebar. Duchess menjelaskan kepada Alice bahwa dia tersenyum karena itu adalah kucing Cheshire. Tiba-tiba kucing itu menghilang dan bayinya menangis. Duchess memberikan anak itu kepada Alice, dan dia sendiri pergi ke ratu. Gadis itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak menggendong seorang anak, tetapi seekor babi kecil yang nyata. Ketika kucing itu muncul kembali, dia menyarankan Alice untuk menemukan Marechare. Dan kemudian dia menghilang, dan hanya senyumnya yang tersisa di udara. Gadis itu berangkat. Segera dia melihat rumah Marechare. Alice datang tepat pada saat dimulainya pesta teh. Mejanya besar sekali, tapi hanya si Marechare, Mad Hatter, dan Sonya si tikus yang duduk di sana. Mereka tidak mengizinkan siapapun duduk di meja, dan mengatakan bahwa tidak ada ruang. Alice mengetahui bahwa mereka dipaksa untuk minum teh tanpa henti sebagai hukuman karena membunuh waktu. Si kelinci dan si Hatter mengejek gadis itu dengan segala cara yang mungkin dan mengejeknya. Tidak dapat mentolerir kekasaran seperti itu, dia diam-diam bangkit dan pergi. Segera Alice menemukan dirinya di taman yang indah. Dia memperhatikan tukang kebun yang tampak seperti bermain kartu. Mereka mewarnai mawar putih menjadi merah. Gadis itu sangat terkejut dengan ini. Dia mengetahui bahwa ratu mereka menyukai mawar merah, dan hanya mawar putih yang tumbuh. Ratu mengeksekusi para pelayannya untuk pelanggaran sekecil apapun. Tukang kebun bilang dia sedang menilai pelayan yang mencuri kue sekarang. Alice sangat tertarik, dan dia pergi ke pengadilan. Di sana dia melihat Marechare dan Mad Hatter bersaksi. Ketika mereka selesai, ratu tiba-tiba memanggil Alice untuk diinterogasi. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan memerintahkan untuk melepaskan pelayan itu. Ratu marah dan memerintahkan untuk menangkap gadis itu. Pada saat itu, Alice merasa bahwa dia mulai tumbuh lagi. Gadis itu menyadari bahwa ini hanyalah kartu, dan dia tidak takut pada mereka. Dan pada saat itu juga, keajaiban itu menghilang. Alice terbangun di tempat terbuka yang sama di mana dia pertama kali melihat kelinci putih. Ada pemandangan yang familiar di sekitarnya, suara yang familiar terdengar. Jadi itu hanya mimpi, pikir Alice. Lemuel Gulliver lahir dalam keluarga seorang pemilik tanah Inggris yang miskin. Anak laki-laki itu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara.
Pada usia 14 tahun, ia magang pada seorang dokter London yang terkenal dan kemudian mendapat pekerjaan sebagai ahli bedah di sebuah kapal. Selama 6 tahun Gulliver melakukan perjalanan ke berbagai negara, mengamati adat istiadat penduduk asli, dan bahkan mempelajari bahasa mereka. Maka Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Antelope. Tetapi tidak punya waktu untuk melewati bahkan setengah jalan, karena kapal jatuh ke dalam badai yang dahsyat. Badai menghantam kapal ke bebatuan, dan para pelot melompat ke laut dengan ngeri. Dan hanya Gulliver yang berhasil masuk ke perahu. Dia dibawa selama berjam-jam di atas ombak, dan segera oleh keajaiban perahu itu terdampar ke darat. Tapi Gulliver sangat kelelahan karena badai sehingga begitu dia menginjak tanah, dia langsung tertidur di halaman rumput terdekat. Sinar matahari pertama membangunkan Gulliver. Dia mencoba untuk bangun, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Lengan, kaki, dan bahkan rambutnya diikat ke tanah dengan jaring dari tali kecil. Tiba-tiba sesuatu menggelitik dada Gulliver. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pada dirinya sendiri seorang pria kecil seukuran jari. Itu adalah Raja dari Lilliput. Dia memberi perintah, dan kemudian ribuan anak panah kecil, seperti jarum, mulai menusuk tubuh Gulliver. Tahanan itu segera menyadari bahwa lebih baik tunduk. Dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia lapar dan haus. Kemudian, atas perintah raja, makanan dibawa kepadanya. Lebih dari 100 penduduk asli menaiki tangga ke mulut Gulliver, menuangkan sekeranjang buah, roti dan daging padanya. Ketika Gulliver memakan semuanya, dia dibawa ke ibu kota dengan platform yang dibuat khusus. Tahanan ditempatkan di sebuah kuil besar, dirantai di kaki kirinya dengan banyak rantai miniatur. Itu adalah ruangan terbesar di seluruh negeri, tetapi bahkan di dalamnya raksasa itu harus berjalan dengan 4 kaki. Pada pertemuan suku Lilliput, Raja memerintahkan untuk menyediakan staf 600 pelayan bagi Gulliver. Mereka menjahit jas untuk narapidana dan bahkan alas tidur dari kasur mini. Dan seiring waktu, Raja yakin bahwa raksasa itu baik hati, dan karena itu membebaskannya. Gulliver sering bepergian ke seluruh negeri, mempelajari adat istiadat dan bahasa Lilliputians, dan bahkan berpartisipasi dalam liburan dan parade mereka. Suatu ketika, saat berkomunikasi dengan Raja, Gulliver mengetahui bahwa Liliputia berperang dengan Kekaisaran Blefuscu, yang terletak di pulau tetangga. Alasan untuk anggapan tersebut adalah bahwa Lilliputians tidak setuju dengan Blefuscans tentang cara memecahkan telur dengan benar. Para Lilliput membaginya dari ujung yang tajam, dan Blefuscan dari yang tumpul. Dan sekarang Raja Lilliput tersebar desas-desus bahwa musuh telah menyiapkan armada dan akan menyerang. Kemudian Kaisar meminta bantuan dari Gulliver, dan dia setuju. Maka, dalam ke-8 malam, Gulliver mengambil tali panjang dan berenang ke kapal musuh. Dia mengikatkan tali ke setiap kapal dan menyeretnya ke pantai Lilliput. Para penjaga, yang merupakan satu-satunya orang di kapal, melompat ke laut dan mulai berenang menjauh dari raksasa itu. Jadi Gulliver benar-benar melucuti senjata lawan dan menerima gelar paling terhormat di kerajaan untuk ini. Untuk ini, para abdi dalam tidak menyukai Gulliver. Mereka mulai menjalin intrik terhadapnya, dan segera raja sendiri menuduh raksasa itu melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Desas-desus menyebar ke seluruh kerajaan. Dan Gulliver mengetahui bahwa Dewan Rahasia telah memutuskan untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, malam itu juga Gulliver pergi ke pantai, tempat dia meninggalkan kapalnya yang rusak. Setelah dengan cepat memperbaiki kapalnya, raksasa itu meninggalkan negara Lilliput dengan tergesa-gesa, membawa bersamanya 6 sapi hidup kecil, 2 lembu jantan, dan jumlah domba dan domba jantan yang sama. Gulliver berlayar di lautan untuk waktu yang lama sampai dia melihat sebuah kapal Inggris. Di atasnya, dia dengan selamat sampai di rumah. Tapi, ternyata ini hanyalah awal dari petualangan Gulliver.